Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif Aziz dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Apid. Nah, kami akan mempresentasikan pendeklarasian array dimensi 1 dan dimensi 2. Tugas mata kuliah struktur data, dosen pengampu Ibu Kusumahati, Skom. Baik, kita langsung saja biar tidak terlalu lama masuk ke dalam materi, yaitu tentang array. Apa itu array? Nah, array adalah sesuatu yang berbasis atau berderet. Nah, array juga merupakan kumpulan-kumpulan elemen yang bertipe sama dalam ukuran tertentu dan menggunakan nama yang sama, letak atau posisi dari elemen array yang ditunjukkan oleh indeks atau posisi. Nah, dalam beberapa buku, array sering juga disebut dengan istilah larik atau tabel. Array termasuk dalam struktur data statis, artinya adalah lokasi memori untuk sesuatu array tidak dapat ditambah atau dikurangi. Selama program dijalankan, maka untuk mengubah ukuran dari lokasi memori, suatu array harus diperbaiki dalam listing pemrogramannya. Hanya eh, cuma jadi ada batasnya gitu. Misalkan batasnya itu alokasinya cuman 5 atau 10, maka tidak bisa ditambah. Kalau misalkan kita mau nambah berarti harus diganti pemrogramannya. Nah, dikatakan array satu dimensi itu dikatakan array satu dimensi karena banyak penunjuk indeks hanya satu sebelum variabel array digunakan. Maka variabel array harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel array sesuatu dimensi sebenarnya hampir sama dengan pendeklarasian variabel yang lain. Namun, pendeklarasian variabel array ini diikuti dengan maksimum banyaknya elemen yang dapat disimpan. Nah, jadi ada maksimumnya. Nah, misalkan di dalam bahasa C++, harga awal indeks dimulai dari angka 0 kan ya. Nah, maka jika dituliskan banyaknya maksimum elemen adalah n, nah n itu misalkan 5, berarti indeks yang akan digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu. Ini udah tadi. Ini menurut Muhammad Jukani. Masuk lanjut kepada array dimensi 2. Nah, apa yang dimaksud dengan array dimensi 2 yang akan dijelaskan oleh saudara Apit. Array dimensi 2 gabungan dari array dimensi 1. Array dimensi 2 sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Array dimensi 2 juga sering digunakan sebagai sebuah matris, merupakan perluasan dari array satu dimensi. Jika array satu dimensi hanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom, maka array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Dengan demikian, array dua dimensi tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menyatakan baris dan indeks kedua menyatakan kolom. Sama halnya dengan array satu dimensi. Array dua dimensi sebelum digunakan juga harus dideklarasikan terlebih dahulu. Bentuk umum pendeklarasian array dua dimensi adalah seperti berikut. Terus selanjutnya analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius atau matriks baris dan kolom. Apa itu diagram Cartesius? Diagram Cartesius adalah diagram yang biasa kita pakai untuk membuat grafik. Maka ketika kita membuat diagram Cartesius akan terdapat atau akan ditemukan titik koordinatnya sebelah mana. Selanjutnya, Contoh array dimensi 1. Nah, ini adalah contoh array dimensi 1. Boleh dilihat ada di situ ada A-nya 5, berarti 10, 15, 20, 25, 30. Ada 5 apa namanya? Ada 5 apa namanya itu namanya?
elemen yang dimasukkan, yaitu 10, 15, 20, 25, dan 30. Lanjut. Ini contohnya lagi. Ini sama yang tadi. Terus, nah ini adalah bentuk apa? Bentuk apa namanya? Hasil pemrograman. Nah, hasil pemrogramannya itu. Jadi hasil pemrogramannya itu keluar apa berapa ini teh? 10, 15, 20, 25, dan 30. Yang mana yang tadi kita masukkan ini. Kalau misalkan kita masukinnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini juga nanti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lanjut. Nih contoh array was yang kita. Nah, kita ini di sini memakai array. Nah, kita memasukkan ini kan caranya 5 ya. Plot nilainya 5, nilainya ini nilai 1 5, nilai 2 juga 5. Kenapa 5 di sini? Maka kenapa ini 5 di sini? Agar si angkanya itu bisa lebih dari 2 dimasukinnya. Kalau misalkan kita masukinnya di sini 2, misalkan 2, di sininya 2 juga. Berarti nanti hanya bisa 20, 30, nggak bisa 20.000 atau 30.000 gitu. Kita bisa saja di sini 1, berarti nanti nilai yang kita masukkan di dalam hasilnya itu cuma 1 aja. Misalkan huruf oke sama ini namanya itu cuma bisa 5 atau 20 misalkan ya. Kalau lebih dari ini misalkan 30 atau 40 itu nggak bisa gitu. Nah, ini tuh apa contohnya. Kenapa itu ada garis-garis code sama dengan itu hanya ini aja. Hanya pembatas antara kolom dan kolomnya. Lanjut saja langsung. Ini sama. Nanti kita masukkan nilai namanya, ini di situ ada masukin namanya, nilainya berapa, nilai keduanya berapa, hasilnya juga nanti bakal muncul ya. Contoh terus. Nah, ini dia hasil pemrogramannya. Kita tadi udah memprogram, ini dia hasil pemrogramannya. Nah, itu kan masukkan jumlah inputnya itu ada berapa? Ada 2. Maka di sini data kami menghasilkan data 1 dan data 2. Yang mana data 1 kami kasih nama yaitu Indah dengan nilai UTS 90 dan dengan nilai UAS 78. Adapun data yang kedua kami kasih nama siswa yaitu Ucup dengan nilai UTS 98 dan nilai UAS 78. Nah, di sini berhasil kolomnya kami kami enter lagi dan berhasil menghasilkan nilai Ucup dan Indah. Itu hasilnya itu kayak rata-rata dari hasil UAS dan UTS-nya. Nah, kalau misalkan kita dimasukkan jumlah inputnya tuh 1 ya, cuma 1 aja gitu si orangnya. Kalau misalkan jumlah inputnya 30, berarti 30 orang. Nah, itulah fungsinya array gitu. Bisa memasukkan banyak nama, banyak program gitu, banyak apa? Banyak, misalkan kita nih disuruh buat harus masukkan data cina. Tapi banyak datanya teh banyak. Kalau misalkan nama siswa sama nilainya, ya udah kita pakai aja pakai aja array gitu. Kalau misalkan itu mah fungsi array itu gitu. Jadi mungkin masih lagi. Nah, udah sekian mungkin dari kami ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Maafin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau ada kata-kata dulu nggak sebelumnya? Terima kasih ya kepada Ibu Kusuma yang telah memberikan tugasnya. Mudah-mudahan juga kami mengerti dan yang mendengarkan juga mengerti apa yang kami maksud. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.